cerita Merdeka Belajar dulu deh, dan baru kemudian nanti kita ngomong soal bagaimana transisi menuju deep learning itu. Iya, ini kan ngobrol santai ya Pak. Jadi Iya, iya, ngobrol santai pakai nih. pakai analogi juga nggak apa-apa ya. Iya, Jadi iya, iya. jadi apa namanya ketika kita bicara merdeka belajar dan deep learning gitu ya, sama seperti Pak Zaim menyapa saya ya. Satu sisi Pak Zaim kebayang postur saya seperti apa, kemudian satu lagi nama saya seperti kan kita menyebut nama itu berarti kan sekaligus kebayang posturnya Oke. ya gitu. Jadi Nah, nama itu mewakili posturnya ya, iya. Nah, kira-kira seperti itulah menjadi Merdeka label tadi. Belajar. Oke. Ya, Merdeka Belajar dengan deep learning ya. Karena kalau mau disama-samakan juga nggak perlu disamakan sebetulnya ya. Tapi kalau mau dibeda-bedakan juga nggak perlu dibedakan sebetulnya karena satu roh gitu kan. Nah, saya melihatnya bahwa eh, ini ruhnya sudah begitu kuat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu. Itu tuh luar biasa. Dari nggak tahu siapa yang perumusnya itu begitu eh, menghayati, mengamalkan esensi kemanusiaan di dalam dunia pendidikan. Saya boleh kutip ya Pak. Jadi Silakan untuk Pak. Iya, eh, apa namanya? memperjelas. Jadi di situ kan dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Gitu. Jadi suasana belajar di sini dan proses pembelajaran. Nah, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, kata kuncinya di sini kan suasana belajar dan proses pembelajaran, bukan suasana mengajar ya, di mana di sini antara guru dan siswa sama-sama belajar, siswa belajar dengan gurunya dan pengalaman yang disediakan, yang ruang yang disediakan oleh gurunya, kemudian gurunya belajar dari performa, respon atau reaksi muridnya ketika di dalam proses itu gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk mengaktifkan, untuk secara aktif, mereka secara aktif mengembangkan potensi dirinya gitu. Jadi artinya ini menyadari betul bahwa pendidikan itu secara sadar kita mengkondisikan anak menyadari potensi dirinya, kemudian dia mengembangkan dan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan gitu ya. Kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Nah, ini penekanannya situ, masyarakat, bangsa dan negara gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ, eh, pertama ya, saya melihat nuansa humanistiknya sangat kental di situ, kesadaran penuh pemerintah kita dalam kebijakan mengungkapkan itu. Dan kalau dilihat dari konsep merdeka belajarnya, kalau akarnya dari Ki Hajar Dewantara, itu sangat nyambung, nyambungnya begini. Ki Hajar mengingatkan kita bahwa hidup tumbuh kembangnya anak itu di luar kecakapan kita sebagai pendidik gitu. Anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Untuk itu berikanlah kemerdekaan kepada mereka untuk mereka menggunakan apa namanya cara berpikirnya, jangan selalu dipelopori diminta mengakui pendapat orang lain, tapi berikanlah kemerdekaan kepada anak itu untuk menggunakan akal pikirnya. Berarti kan di situ ada isyarat anak itu dikondisikan supaya aktif mengolah pikirnya, mengolah hatinya, mengolah rasanya, mengolah raganya, rasa, karsa, dan seterusnya. Jadi sangat disadari di situ bahwa eh, kekuatan otak itu tanpa batas, dia bisa berkelana kemanapun, mencari apapun, dia bisa menemukan apapun. Namun dia harus apa namanya di berdialog dengan hati ya, untuk Oke. memberikan bijak, rasa bijak, apa namanya keputusan bijak.
Kemudian ada rasa di situ, rasa untuk menimbang, mengingatkan ini menyakitkan, ini pahit, ini manis, ini membahagiakan, ini dan apa yang harus kita ini. Kemudian secara fisik pun itu mengikuti dibangun ya secara apa namanya. Jadi kalau kita lihat di sini dari segi merdeka belajarnya di situ, bagaimana memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap peserta didik untuk apa namanya untuk mengembangkan mengeksplor prakarsa mereka sehingga mereka itu menyadari sejak dini. Nah itu dari Pak segi merdeka belajar. Pak Zul, sebentar Kemudian, Pak Zul. Ini ah, kan Pak Zul menyampaikannya ini kan dalam banget ya. Nah, ah, sangat dalam, sangat substantif, dan itulah penjelasan secara sangat utuh tentang spirit Merdeka Belajar yang Ki Hajar Dewantara teguhkan gitu. Tapi iya, apakah itu bisa direpresentasikan dengan baik oleh oleh gerakan Merdeka Belajarnya Nadiem kemarin? Karena ketika oke. ketika Pak Zul menyatakan esensi dari Merdeka Belajar yang sesungguhnya, sementara orang-orang lebih melihat kalau mendengar kata Merdeka Belajar gitu, Eh, itu asosiasinya langsung pada eh, periode 5 tahun dari 2019 sampai 2024 iya, dalam kepemimpinan Nadiem. Nah, bagaimana Pak Zul melihat tadi Merdeka iya, mereka sebagai gerakan yang diluncurkan oleh oleh Nadiem tadi iya. seperti apa kira-kira? Eh, pertama ya mungkin kita melihatnya dari semangat Nadiem itu dari awal saya membaca bahwa beliau menyadari mungkin berangkat dari tanda kutip ya kekecewaan sebagai peserta didik yang tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengembangkan bereksplor itu kan. Kemudian itu nampak sekali dari ungkapan-ungkapannya baik secara formal maupun secara melalui rapat-rapat tertutup misalnya di antara pimpinan misalnya, kemudian di media juga kelihatan di situ bahwa semangat dari Ki Hajar itu itulah yang mendorong dia untuk melakukan perombakan di berbagai sisi sebetulnya. Dan terakhir di kebijakan turunan dari undang-undang itu ke standar proses, standar penilaian, dan terakhir di kurikulum itu kan ditekankan bahwa eh, mengedepankan proses berkembangnya anak dari waktu ke waktu daripada sekedar menyampaikan materi dan menuntaskan kurikulum. Itu tertuang di dalam kebijakan itu gitu. Jadi itu sangat sangat apa namanya sejalan dengan ruhnya tadi gitu ya. Jadi eh, bahwa di situ dituangkan di situ. Kemudian di standar proses juga intinya saya juga lihat di situ bahwa di situ ditekankan bahwa proses pembelajaran adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa dan menantang anak sehingga mereka bisa menggunakan mengolah segala potensi yang ada di dalam dirinya dan di situ posisi materi pelajaran itu diposisikan sebagai tools gitu tools untuk mengembangkan nalarnya yang berhubungan dengan dan segala aspek tadi gitu ya itu di dalam kebijakan saya lihat. Nah kemudian di dalam standar penilaian pun di situ ditekankan bahwa asesmen fungsinya adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Nah, kalaupun kita menggunakan apa namanya, situ mah lebih banyak bicara tentang kualitatif sebetulnya. Tapi kalaupun kita menggunakan kuantitatif, di situ dikatakan bahwa itu adalah proses penilaian, asesmen penilaian adalah proses pengumpulan informasi, pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa berdasarkan capaian yang sudah dia peroleh, kemana Nah, dia. kita Nah, akan diskusi panjang nanti di waktu lain ah, tentang tadi. Nah, ah, ya, pertanyaan sekarang adalah sebenarnya apa yang menjadi kekurangan dari Merdeka Belajar sebagai gerakan yang diusung Nadiem itu karena begitu banyak kritik terhadap dia, iya, gitu, terhadap ya, dia, dan ya, ketika banyak sekali kritik pada dia itu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa ya itu kan kasuistis gitu. Kalau kita ya. banyak kritik itu kan tentu ada ada benarnya.
sebagian dari Iya. kritik itu walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa 100% benar. Jadi kira-kira lebih apa kekurangan-kekurangan dari Merdeka Belajar dari masa Nadiem itu yang kemudian di tahap berikutnya gitu. Ini yang perlu Iya. diatasi atau diperbaiki. Iya. Ini kita bukan apa mungkin disclaimer dulu ya, bukan dalam rangka membela atau ia membenarkan salah satu dan yang lain enggak itu, atau bukan karena saya juga bagian dari itu, bukan ya. Tapi kita melihat secara jernih bahwa eh, ide-ide yang seperti itu sebuah keberanian, sebelum menurut saya sebuah keberanian dia membongkar keseluruhan secara apa namanya, mulai dari paradigma, kemudian paradigma guru, para birokrat, para itu, kemudian sistem dia bongkar juga, dan mungkin itu salah satu mungkin celahnya, apa namanya, eh, masyarakat melihat bahwa itu adalah sebuah apa namanya, sebuah kekeliruan ya, bahwa ingin mengubah secara total kesemuanya ya, mulai dari mindset, kemudian para birokrat, kemudian dari pelaksana di lapangan, guru dan sebagainya. Nah, ingin merubah mindset guru dalam waktu yang singkat itu, dan itu pasti ada ini ya, ada uh, defense ya, ada. Nah, kemudian mungkin kalau saya melihat itu proses sosialisasi yang apa ya, yang belum sempat masif ya, belum menyentuh eh, ke hal yang sebenarnya. Karena kalau saya melihat di guru-guru penggerak pun sebetulnya yang masuk kepada mereka sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya, administratif gitu ya, bukan esensi dari apa yang kita bicarakan tadi gitu. Nah, itu belum belum mengakar ya, belum mengakar Hmm. sebuah sampai ke ke ujung tombaknya guru gitu ya. Jadi itu yang menurut saya apa nama, titik lemahnya, karena ini kan mengubah eh, kultur, kemudian berhubungan dengan apa namanya, pola kerja, pola pikir guru, pola kerja dan budaya kerja semuanya, dan tidak hanya guru sebetulnya, semua semua pihak yang terkait dengan implementasi pendidikan sebetulnya. Nah, itu mengubah itu kan tidak mudah sebetulnya. Jadi eh, kalau misalnya kita bicara di sini ya, mungkin ya kita bisa paham bahwa hambatannya itu adalah dari manusianya ya, yang ketika kita bangun sistem itu, sehingga seperti PMM lah, tujuannya untuk memudahkan, kemudian itu sebagai gudang, guru silakan menggunakan itu, bagi yang mampu silakan membuat itu. Nah, tapi yang sampai ke bawah itu seolah pemaksaan semua guru harus membuat itu, sehingga itu menjadi beban, lalu dikaitkan Hmm. dengan Hmm. kinerja guru, penilaian kinerja guru dilihat dari berapa banyak dia mengakses itu. Kemudian, nah, yang dikejar itu secara kuantitatif, berapa banyak dia Hmm. mengakses itu, berapa kali mengakses itu. Nah, esensinya belum sampai Ya, ya. itu, Pak. Jadi kan Kita lihat dari situ. maksudnya kan mau masuk pada Merdeka Belajar sampai pada level jiwa ya. Ya, Tapi kan kemudian sekali lagi seperti hal juga yang sering terjadi ketika kita punya kebijakan-kebijakan baru pada iya, masa kapanpun gitu. Kemudian kita iya, kejebak pada pada labelnya, iya, pada pada kemasannya gitu ya. iya, iya, Seolah-olah kalau sudah menggunakan label itu, menggunakan kemasan itu, maka kita sudah seperti itu, so, ya, seperti yang diharapkan gitu ya. Dan iya, karena kita hanya menggunakan eh, label atau kemasan ini, orang lain kan kemudian melihat kan bahwa ternyata label itu nggak bagus gitu kan. iya, Ya, iya. jadi seolah-olah seperti tadi, seolah-olah nama tadi sudah otomatis menjadi cerminan eh, Nah, dari tubuhnya gitu kan. Padahal iya, padahal dalam beberapa program ternyata nggak selalu sinkron ya, iya, belum belum sinkron gitu ceritanya. Jadi kalau seperti saya nggak membayangkan dengan Pak Zul gitu kan, iya, eh, karena kebetulan jadi segera kena dan utuh. Gitu. Kadang-kadang eh, itu persoalannya Pak Zul. iya.
Iya, betul Pak Zaim. Dan lebih parahnya lagi orang menempelkan label itu ke sosok pribadinya Nadiem gitu ya. Dengan Hmm. segala atributnya dia gitu ya. Iya, 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 iya. Dia bukan orang pendidikan ya, kemudian dia bukan apa namanya, tidak pernah berpengalaman birokrasi pendidikan gitu kan. Jadi itu label itu ditempelkan ke situ sehingga ya itu semakin terbuka ruang untuk apa namanya, ya mengatakan bahwa itu tidak baik, sehingga apa ya, mungkin ini Pak Zaim ya, bagaimana sehingga inti dari itu tuh menjadi hilang gitu. Hmm, Jadi hmm. inti dari sebuah, kalau saya katakan ini sebuah reformasi total yang menyeluruh gitu kan. Pernah suatu saat di dalam ruangan eh, Nadiem itu kita beberapa dengan kepala badan dan kepala staf khusus itu, dia ada suatu apa ya, satu sisi dia merasa bahwa belum ada selama ini perubahan total yang dilakukan seperti itu gitu. Tapi memang resikonya itu tadi katanya. Jadi beratnya di situ gitu kan. Jadi eh, itu menurut saya persoalannya Pak. Jadi sehingga eh, apa ya, inti ruhnya jiwanya itu menjadi tersingkirkan oleh isu-isu yang Oke. oleh yang 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 seperti itu. Jadi susah sekali mungkin ya mengajak berpikir jernih untuk tidak melihat sosok Nadimnya gitu. Salah Iya, saya iya, iya, melihat iya. dari eh, letupan-letupan pemikirannya, kemudian di berbagai forum dia selalu mengatakan bahwa kebijakan ini berpihak kepada murid, berpihak kepada guru gitu. Tetapi kan itu tidak sampai pesannya secara menyeluruh. Nah, Iya. itu yang saya lihat Pak. Kalau dari segi kebijakan turunannya dari standar penilaian misalnya itu sangat sudah berubah dari yang sebelumnya hanya normatif gitu kan, mengatur hal-hal yang teknis gitu, ini sudah substantif, termasuk standar Oke, oke. prosesnya, termasuk juga tentang kebijakan kurikulumnya yang biasanya normatif sekarang itu substantif yang betul-betul ketika membaca itu membayangkan betapa beruntungnya siswa ketika dia bisa dilayani seperti itu gitu kan. Jadi itu yang terbayang itu Pak, dari segi itunya Pak. Itu dari Merdeka ya.